Yang kedua yang harus diperhatikan adalah action dari senar gitar tersebut. Kalau kamu penggemar musik dan berminat untuk belajar gitar, silakan lanjutkan video ini. Kita memasuki bagian mengenal lebih dekat dengan gitar kita. Kita mulai dulu dengan gitar elektrik. Gitar ini adalah gitar Yamaha Pacifica 112V dengan neck maple. Yang pertama adalah headstock. Seperti namanya, headstock adalah bagian kepala daripada gitar ini. Bagian ini adalah headstock. Yang kedua, machine head. Machine head atau biasa disebut tuning mesin. Dia adalah tempat senar terkait dan tempat kita memutar dan mentuning gitar kita. Lalu yang ketiga adalah nut. Nut adalah yang hitam ini. Nut tempat senar-senar itu berjejer, lurus, dan hingga sampai ke sana. Yang keempat, neck. Neck adalah bagian panjang yang ini. Kemudian bagian depan, ini adalah disebut fretboard. Fretboard dan besi-besinya itu adalah besi-besi fret. Makanya ini namanya fretboard. Lalu yang warnanya merah ini disebut dengan body. Pada gitar elektrik, untuk mengubah sinyal getaran senar menjadi sebuah nada dan kemudian menjadi gelombang elektronik, kita punya pickup. Pada gitar ini ada 3 pickup. Single coil, humbucker. Pada dasarnya, humbucker adalah 2 single coil yang dipasang paralel. Dalam perkembangannya, ada beberapa macam pickup yang tersedia di dunia ini. Yang pertama adalah single coil, humbucker, kemudian ini yang seperti ini, orang menyebutnya hot rail. Dia humbucker tapi berukuran single coil. Pada Pacifica 611 terdapat jenis pickup lain yaitu P90. Pada dasarnya dia adalah single coil yang berukuran seperti humbucker. Masing-masing jenis pickup memiliki karakteristik tersendiri dalam menangkap suara getaran dari senar pada gitar kita. Bagian selanjutnya adalah potensio volume control. Biasanya lengkap dengan tone control. Berikutnya adalah bridge. Pada gitar elektrik biasanya ada pickup selector. Pada gitar elektrik biasanya jika pickupnya ada beberapa, maka dibutuhkan sebuah pickup selector. Baik gitar elektrik maupun gitar akustik, ada satu bagian pada gitar yang hampir tidak kelihatan. Itu adalah besi truss rod. Besi truss rod adanya di dalam neck, di bawah fingerboard ini. Biasanya di setup melalui sebuah baut dari ujung sini atau di ujung sebelah sini. Gunanya apa? Ingat teman-teman, kalau kamu masih pemula atau baru mencoba bermain gitar atau men-setup gitar, jangan coba-coba memutar truss rod ini sembarangan. Karena bisa berakibat fatal. Sebaiknya cari tahu luthier atau tukang setup gitar yang baik dan benar di sekitar rumahmu. Karena truss rod ini bisa mempengaruhi action yang saya tadi bilang. Jadi semakin kencang truss rod itu, neck ini bisa mengarah ke sebelah sana. Semakin kendor, neck bisa mengarah ke sebelah sana. Masing-masing merek dan masing-masing jenis gitar mempunyai kebiasaan setup truss rod yang berbeda-beda. Maka disitulah pentingnya manual book dari gitar yang kita beli ini. Pada gitar akustik nggak jauh beda.
Ini juga diberi nama headstock. Lalu ini juga machine head atau tuning mesin. Dia juga ada nut. Dia juga ada fretboard. Dia juga ada fret. Dia juga ada neck. Dan ini juga body. Tapi di gitar akustik ada sound hole. Lobang ini yang akan membantu mengeluarkan suara dari getaran senar yang kita petik dari gitar akustik. Yang ini adalah bridge. Tapi yang bagian putih ini disebut saddle. Beberapa gitar akustik juga ada sistem elektronikanya, juga ada pickupnya. Biasanya tipenya adalah piezo dan dia berada di bawah saddle ini. Ada juga yang magnetik yang ditaruh di tengah sound hole ini. Untuk gitar akustik, truss rod biasanya di setup di dalam sini. Melalui sound hole ini kita putar dengan kunci L biasanya. Untuk gitar yang saya pegang ini adalah Yamaha FG 82012. Dia bersenar 12. Ada yang sempat bertanya padaku, gimana sih mainin senar 12? Jadi ini seperti gitar standar, tapi senar 3, 4, 5, 6-nya ada temennya oktav. Jadi ada 2 nada yang sekaligus dibunyikan. Hanya di senar 3, 4, 5, 6. Senar 1-2-nya tidak. Tapi tetap ada 2 senar. Tapi nadanya sama. Saya akan membunyikannya dari senar 1. Begitu. Sisanya sama dengan gitar-gitar yang lain. Gitar senar 12 ini terkenal ketika era tahun 70-an dengan lagu-lagu bertipe psychedelic favorit saya, seperti lagu ini. Ada yang tahu lagu apa? Silakan tulis komentar di bawah.